Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada halaman 23 pada hadis ke-12. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, annahu tamara huwa wal hurru ibnu Qais ibn Hisnin al-Fazari, bahwasannya dia Abdullah bin Abbas tamara berdebat, huwa dia. Ini tidak boleh, kaedahnya itu tidak boleh mengatofkan fiil atau tidak boleh isim zahir itu diatofkan kepada isim mustatir atau domir mustatir. Ini kaedah. Jadi tidak boleh langsung konteksnya itu annahu tamara wal hur, tidak boleh. Sama seperti uskun wazau juga tidak diperbolehkan. Makanya dalam ayat uskun anta. Kenapa? Kalau ini tadi tanpa ini nama domir ya. Domir ini sebagai taukid dari domir dari mustatir di sini kan anta juga takdirnya kan. Nah, taukid sama tadi tamaro huwa. Sebab kalau dia langsung ini nanti bukan jadi wawu atof. Olhal. Annahu tamara huwa, bahwasannya, jadi kaidahnya isim zahir itu tidak boleh diatofkan kepada yang mustatir gitu loh, domir mustatir, tapi bisa diatofkan sama domir munfasil, anta, ana. Makanya misalkan antum mau mengatakan dakhaltu ana wa nasihin, tidak bisa antum mengatakan dakhaltu wa nasihin al-baitah, itu khata'. Wa nasihin tadi bukan atof, nanti jadinya paling tidak jadinya wawunya wawu hal. Difahami? Itu banyak konteks hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu tamara huwa, bahwasanya dia, huwa sebagai taukid dari lafaz tamara, ada domir mustatir yang kembali kepada Ibnu Abbas. Wal hur Ibnu Abbas dan Hur ibnu Qais ibn Hisn al-Fazari berdiskusi, berdialog, berdebat fi sahibi Musa, tentang kawannya Nabi Musa ya. Famarra bihima Ubay ibnu Ka'ab, tiba-tiba melewati mereka berdua Ubay bin Ka'ab. Fada'ahu Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas memanggil Ubay bin Ka'ab, sini, baik. Faqal, Ibnu Abbas mengatakan, inni tamaraitu ana wa sahibi, sesungguhnya aku dan kawanku, hadza wa sahibi hadza, dan kawanku ini berdebat fi sahibi Musa alladzi sa'ala sabil ila luqihi, sesungguhnya aku dan kawanku ini berdebat tentang sahib Musa, kawan Musa yang ketika itu Musa bertanya cara untuk bisa menjumpai dia. Siapa sahib Musa? Khadir ya. Hal sami'ta Rasulullah SAW yadhkuru sya'nahu, apakah engkau Ubay pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan keadaannya, kondisi dia, kisahnya? Faqala Ubay, na'am. Ubay menjawab, iya. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu, aku pernah mendengar Rasul menyebutkan kisahnya. Yaqul, Rasul menyatakan,
Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel. Tatkala Musa berada di tengah-tengah kaum Bani Israel, idja'ahu rajulun. Tiba-tiba ada seseorang datang bertanya. Faqal, ata'lam ahadan a'lam minkah? Wahai Musa, apakah engkau mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu dibandingkan engkau? Qala Musa. Lalu Musa menjawab, la, tidak ada. Namun tiba-tiba fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa. Tiba-tiba Allah wahyukan kepada Musa. Yang tadinya Musa menyatakan, tidak ada orang yang lebih berilmu dibandingkan aku. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Musa, bala. Ya. Abduna Khadir. Bahkan ada. Ya. Seorang hamba kami bernama Khadir. Maknanya ketika Musa menjawab, tidak ada yang lebih berilmu dibandingkan aku, tiba-tiba Allah SWT memberikan wahyu kepada Musa, sebenarnya ada, yaitu hamba kami yang bernama Khadir. Fasa'ala sabil ila luqihi. Lalu Musa bertanya jalan untuk bisa berjumpa dengannya. Musa bertanya caranya gimana untuk bisa menjumpai Khadir. Musa ingin belajar. Ini banyak faedah daripada kisah Musa sama Khadir ini. Sehingga ana disebutkan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fi Ajwibah An-Najdiyah. Sudah dibukukan buku kecil sama penulisnya Muhammad bin Jibril Abul Abbas Asy-Syihri. Itu lumayan disebutkan poin-poin faedah yang bisa diambil dari kisahnya Musa tersebut. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Fakana Musa faja'alallahu lahul hud ayatan. Lalu Allah jadikan bagi Musa tadi seekor ikan sebagai tanda. Wa qila lahu, dikatakan kepada Musa, idza faqadta al-huta farji'. Kalau engkau kehilangan ikan itu maka kembalilah. Fa innaka satalqahu. Dikarenakan engkau nanti akan menjumpainya. Fakana Musa sallallahu alaihi. Lalu Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi' athar al-hut fil bahr. Beliau mengikuti jejak ikan yang ada di lautan tersebut. Faqala fata. Musa berkata, pemuda kawannya Nabi Musa, ya pelayannya lah ya, li Musa kepada Musa. Siapa pelayannya? Fata ini Yusa bin Nun. Ara'aita id awaina ila sakhrati. Tidakkah engkau ingat, ya, melihat ketika kita beristirahat di sebuah batu itu? Ingat enggak waktu itu? Fa inni nasitul hut. Sebenarnya aku lupa akan ikan tersebut. Wa ma ansanihi illa syaitan an adzkurahu. Tidak ada yang membuat aku lupa melainkan syaitan untuk mengingatnya. Qala Musa, oh, dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang sebenarnya kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Akhirnya mereka irtadda itu maknanya kembali. Mereka kembali mengikuti jejak ikan tadi yang telah mereka lewati. Fawajada Khadiran, mereka mendapati Khadir. Fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabihi. Maka kisah mereka berdua itu adalah apa yang Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Ini jelas sekali menunjukkan dari sisi ilmu. Dari sisi mana ilmu tersebut? Dari sisi bahwasannya Khadir itu kalau dari sisi kedudukan antara Musa itu lebih afdal dibandingkan Khadir, ya. Namun dikarenakan Khadir lebih berilmu dibandingkan Musa pada sebagian perkara, ya, pada sebagian perkara, maka Khadir layak untuk diambil ilmunya. Maka Musa alaihissalam mengambil ilmu kepada Khadir. Kalau seandainya seorang nabi rela melakukan rihlah dalam rangka menuntut ilmu, maka manusia biasa bukan sebagai nabi seperti kita ini lebih layak untuk melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Ada faedah yang banyak ya kisahnya Khadir. Insyaallah kalau ada waktu nanti dibacakan kisahnya panjang lebar.
Sekarang al-atharu anis salaf. Athar-athar dari salaf fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, hakadzal ilmu yazidu syarifu syarafan wa yujlisul muluka 'alal asirrah. Itu bacanya al-asirrah. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, hakadzal ilmu, demikianlah ilmu, yazidu syarifa syarafan. Ilmu itu menambah orang yang mulia semakin mulia. Wa yujlisul muluk 'alal asirrah. Dan ilmu tersebutlah yang bisa membuat para raja duduk di atas al-asirrah. Al-asirrah jamak dari sarir. Sarir, apa sarir? Dipan ya, singgasana lah gitu. Dipannya raja. Ya. Iya enggak? Ya, ilmu lah yang membuat raja itu bisa duduk di atas singgasana. Orang yang mulia tambah mulia dengan sebab ilmu. Qala Ibnu Wahbin, berkata Ibnu Wahbin, yatasha'abu minal ilmi asyarafu, akan keluar cabang kemuliaan minal ilmi, dari suatu ilmu. Ya, maknanya akan keluar cabang kemuliaan dari suatu ilmu. Wa in kana sahibuhu dani'an, meskipun dia adalah orang yang dani, dianggap rendah. Maknanya dengan ilmu tadi akan keluar kemuliaan meskipun dia adalah orang yang rendah. Wal izzu wa in kana mahinan, dan dari ilmu tadilah akan keluar apa? Al izz, kemuliaan meskipun dia orang yang hina. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan dari ilmu tadilah akan keluar cabang kedekatan meskipun dia adalah orang yang jauh, bukan kerabat kita, bukan sanak famili kita, tapi karena dia punya ilmu, itulah yang mendekatkan kita sama dia. Wal ghani wa in kana faqiran, dan akan bercabang keluar dari ilmu tadi orang yang kaya meskipun dia adalah orang yang fakir. Wan nablu wa in kana haqiran, dan akan keluar suatu kemuliaan, nabl itu kemuliaan atau kecerdasan, wa in kana haqiran, meskipun dia adalah orang yang hakir, tidak teranggap, remeh sama sekali. Wal mahabatu wa in kana wadi'an, dan dari ilmu tadi akan keluar apa? Al mahabah, rasa segan meskipun dia wadi', orang yang tidak teranggap sama sekali, wadi', rendah, di bawah. Wassalama wa in kana safihan, dan dari ilmu tersebut akan keluarlah keselamatan meskipun dia adalah orang yang bodoh. Ya, dulunya bodoh akan menjadi selamat dengan sebab ilmu. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdal min salatin nafilati, menuntut ilmu jauh lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Antum salat sunnah dibandingkan antara salat sunnah dan nuntut ilmu, maka nuntut ilmu lebih afdal. Wa qala Mutarrif ibnu Abdullah, berkata Mutarrif bin Abdullah, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati wa khairu dinikumul wara'. Keutamaan ilmu lebih aku cintai dibandingkan keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara', sikap wara'. Sebaik-baik sikap dalam agama adalah sikap wara'. Apa wara' itu? Wara' itu dia meninggalkan segala sesuatu yang bisa memudaratkan dia di akhirat. Tarkuma yadurru fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang bisa memudaratkan di akhirat, itu namanya wara'. Adapun zuhud, apa zuhud? Tarkuma la yanfa'u fil akhirah. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, babun minal ilmi, satu bab dari suatu ilmu, yahfadhu rajul, yang dihafalkan oleh seseorang. Ngafal apa antum? Ngafal matan arba'in, ngafal hadis, ngafal matan. Satu bab
li salahi nafsihi wa salahi man ba'dahu, untuk kebaikan diri dia dan kebaikan orang yang setelahnya. Afdal min ibadati haulin, jauh lebih afdal dibandingkan ibadah 1 tahun. Ya, ngafal, pengen ngafal, menghafalkan matan atau satu bab hadis-hadis yang tentang suatu permasalahan, misalkan permasalahan keutamaan baca Al-Quran, dia Rasulullah itu, untuk menghafalkan, itu jauh lebih afdol dibandingkan ibadah setahun. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, laisa ba'dal faraidhi afdal min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih afdol setelah melaksanakan kewajiban dibandingkan menuntut ilmu. Setelah perkara-perkara wajib, tidak ada perkara yang paling afdol dibandingkan mencari ilmu. Wa qala Rabi'ah, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Ilmu itu adalah perantara menuju segala keutamaan. Jadi ilmu itu perantara, jembatan, wasilah, perantara menuju segala keutamaan. Kalau antum ingin mendapatkan keutamaan yang banyak, antum hendaknya berilmu. Qala Amr ibn al-Harith, berkata Amr bin Harith, asyarafu syarafan. Kemuliaan itu ada 2 kemuliaan. Syaraful ilmi wa syaraful sultan. Kemuliaan ilmu dan kemuliaan kekuasaan. Wa syaraful ilmi asyrafuhuma. Kemuliaan ilmu adalah kemuliaan yang paling mulia di antara keduanya. Ya, syaraful ilmi asyrafuhuma. Kemuliaan ilmu adalah kemuliaan yang lebih mulia dibandingkan keduanya. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, antum ingat baik-baik ini, poin baik-baik. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen mendapatkan dunia, maka hendaknya dia berilmu. Itu antum harus punya skill kalau nak pengen dunia antum sukses. Tak punya skill dah. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Antum pengen dunia akhirat, matengi kalau ilmu dagang, ilmu pekerja, ilmu bengkel dan yang lainnya, ilmu agama antum matengi. Insya Allah antum bisa. Difahami? Ini ada perdebatan antara siapa ini? Al-Ja'abi ya. Udah pernah ada rekamannya sebenarnya ini. Ya, mana? Ya ada. Seingat ana man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Seingat ana ada seperti itu tadi. Wa qala Ustaz Ibnu Al-Amid, berkata Ustaz Ibnu Amid. Kata Al-Ustaz Ibnu Al-Amid, ma kuntu adzunnu anna fid dunya halawah. Ma kuntu adzunnu anna fid dunya halawatan aladzu minar ri'asa wal wuzara allati ana fiha. Ini dulu ya. Kalau sekarang tuh ya, sekarang ini nuansa ilmu itu kadang tidak terlalu apa ya. Kalau dulu nuansa ilmu itu betul-betul membuat getir ya. Buat orang-orang yang punya wuzara, kekuasaan itu, ilmu itu kalau dulu itu betul-betul mengkilau. Kalau sekarang ini mungkin ini karena ahlul ilmi, pembawa ilmu juga ya itu udah digandrungi dunia, terkontaminasi. Tatkala terkontaminasi, mereka juga tidak mengkhidmat ilmu. Kalau dulu mereka tuh habis-habisan, pembawa ilmu tuh udah habis-habisan. Ya, pokoknya dipikir ilmu, sehingga ilmu tadi cemerlang. Nah, yang buat tidak cemerlang sekarang itu, kalau mau dibilang di Indonesia ini, kadang cahaya ilmu tuh kurang. Kenapa? Karena para pembawa ilmu ini kurang mengkhidmat ilmu. Sehingga ilmu di tengah masyarakat itu sesuatu yang kayak kurang istimewa. Coba kalau zaman dahulu mereka tuh betul-betul meninggalkan dunia mengkhidmat ilmu, sehingga ilmu tadi muncul ke permukaan. Sekarang tuh kurang. Hatta kalau mau dibilang ya, kita di Indonesia nih sangat-sangat jarang kita jumpai majalis istilahnya itu tahdits, majelis-majelis yang menghidupkan nuansa ilmu gayanya ulama zaman dulu. Kalaupun ada sekolah-sekolah, ya paling
istilahnya ilmunya Sibawai, ilmunya Al-Farra, Khalil itu tidak muncul. Kenapa? Karena ya pembawa ilmunya juga tidak mengkhidmat ilmu dengan dalam. Contoh misalkan tidak ilmu, ya di pondok pesantren yang diajarkan paling durus dulu kok jadi 1 tahun 3 tahun selesai jadilah. Jadi ilmu salaf tadi tidak muncul. Itulah yang membuatkan cahaya ilmu ini kurang. Kalau ilmu mustalah ya ilmu-ilmu yang rendah. Jadi lama-lama sebenarnya semakin lama semakin mengikis ilmu yang ada di muka bumi tadi. Apa sebabnya? Dikarenakan kurangnya orang mau mengkhidmat ilmu para ulama salaf tadi, tidak dimunculkan. Nah, sehingga yang kepikir yang muncul malah orang-orang ahlu dunia. Kalau dulu enggak. Sampai-sampai seperti ini. Nah, lihat. Kata Ibnu Amid, "Ma kuntu adzunnu anna fid dunya halawatan aladzu minar ri'asa wal wuzara allati ana fiha." Aku dulu enggak menduga bahwasannya di dunia ini ada kelezatan nih. Ada kemanisan yang lebih lezat dibandingkan ri'asah, kepemimpinan, wal wuzara, kementerian yang aku berada padanya. Kata Ibnu Amid, aku tidak menduga ada kemanisan yang paling lezat dibandingkan kepemimpinan dan kementerian yang sekarang aku menjabat. Hatta syahadtu mudzakarata Abil Qasim At-Tabrani wa Abi Bakar Al-Ju'abi bihadrati. Sampai aku menyaksikan mudzakarah Abul Qasim At-Tabrani wa Abi Bakar Al-Ju'abi bihadrati. Dan Abu Bakar Al-Ju'abi di persaksianku ketika aku menghadirinya, mananya bihadrati dengan ku hadiri. Fakana Tabrani yaglib Abu Bakar bi kasrati hifdzihi. Ketika itu Al-Imam At-Tabrani mengalahkan Abu Bakar dengan banyaknya hafalan. Wa kana Abu Bakar yaglib bi fitnati wa zakai. Sedangkan Abu Bakar bisa mengalahkan At-Tabrani dengan kecerdasan dan kejeniusan beliau. Hatta irtafa'at aswatuhuma, sampai-sampai suara mereka berdua itu terangkat. Wala yakadu ahaduhuma yaglib sahibahu, sampai-sampai hampir-hampir salah satu dari keduanya tadi tidak bisa mengalahkan lawannya. Itu luar biasa zaman dulu. Zaman dulu tuh dah mereka dah habis-habisan. Sekarang ini dah kita inilah banyak, jujur ya kalau mau dibilang ya. Kita sekarang udah banyak digandrungi dengan dunia. Dunia itu butuh sebenarnya, bukan perkara yang kemarin kita udah belajar Ithaful Kiram, disebutkan sama Syekh Fauzan, dunia itu bagaikan apa? Asbabul hayah, urat kehidupan. Harta itu memang butuh. Cuman tatkala dunia yang didahulukan, ya, kondisi dunia yang lebih didahulukan, ilmu kita kesampingkan, ini yang menyebabkan cahaya ilmu tadi kurang, redup. Ya. Sekarang memang redup, nuansa, ya, hampir di mana-mana. Itu zaman sekarang, belum lagi 10 tahun yang lalu akan datang terus. Apalagi ditambah banyaknya wafatnya para ulama. Faqala al-Ja'abi, berkata al-Ja'abi, "Indi haditsun, laisa fid dunya illa indi." Aku ada hadis, tidak ada di dunia ini hadis kecuali yang ada padaku. Faqala hati. Sini, katanya siapa? At-Tabrani. Qal haddatsana Abu Khalifah Al-Jumahi. Kata Al-Ju'abi, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Khalifah Al-Jumahi. Haddatsana Sulaiman ibnu Ayyub, telah menyampaikan hadis kepada kami Sulaiman bin Ayyub. Wa haddatsa bi haditsin, sampai dia menyampaikan suatu hadis. Ya. Si Al-Ju'abi. Faqala At-Tabrani menjawab, akhbarona Sulaiman bin Ayyub. Lihat ya. Tadi kan Ju'abi cuma menyampaikan akhbarona haddatsana Abu Khalifah Al-Jumahi. Haddatsana Sulaiman ibn Ayyub. Langsung Tabrani menimpali, akhbarona Sulaiman ibn Ayyub. Telah menyampaikan hadis kepada kami Sulaiman bin Ayyub. Maknanya tuh kakek gurunya antum itu guru ana. Paham? Contoh gambaran. Jadi ini Ju'abi. Ini At-Tabrani. Ju'abi ngomong, haddatsana Abu Khalifah Al-Jumahi. Haddatsana Sulaiman bin Ayyub. Gilang Sulaiman bin Ayyub. Ditimpali oleh Tabrani. Haddatsana Sulaiman bin Ayyub. Ya, akhbarona. Si Sulaiman bin Ayyub itu gurunya siapa? Gurunya Tabrani. Sedangkan antum masih ada perantara. Abu Khalifah ini tadi.
Wa minni sami'ahu Abu Khalifah. Dari akulah, tahu tak katanya? Sebenarnya Abu Khalifah itu mendengar dari aku. Guru antum itu Abu Khalifah itu belajar sama anak gitu loh. Anda guru antum itu belajar sama anak. Fasma minni hatta ya'luwa fi isnaduka. Sekarang dengarkan dari aku supaya sanad antum bisa lebih tinggi dibandingkan guru antum. Fa khajal al-Ja'abi, lalu al-Ja'abi pun malu, khajalatu malu. Kata Ibnu Al-Amid, fawadittu annal wizara lam takun. Aku berangan-angan, senang sekali kalau seandainya kepemimpinan kementerian tadi tidak ada pada saat itu. Wa kuntu ana Tabrani, dan aku berangan-angan aku adalah At-Tabrani ketika itu. Itu zaman dulu ikhwan. Wa farihtu ka farahihi, sehingga aku bisa bahagia sebagaimana bahagianya si At-Tabrani. Itu zaman dulu ya. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man ta'allama al-Qur'an azumat qimatuhu. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an maka akan agung nilainya, akan besar nilainya. Kalau antum pengen tinggi nilainya antum, belajarlah Al-Qur'an. Berapa banyak orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Qur'an. Ijazah itu tidak bisa mengangkat. Afan, anda bukan nyindiran yang sudah ada ijazah, tidak bisa mengangkat. Berapa banyak orang yang hafal Al-Qur'an itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Buktinya apa? Dijadikan imam. Ya enggak? Walaupun dia pangkatnya tinggi, Ramadan ditaruh di belakang. Walaupun dia masih muda, bacanya bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus, itu taruh di depan. Ya enggak? Walaupun tua ditaruh di belakang. Kalau bukan anggota bisa. Oh iya. Akor itu. itu ya itu tadi. itu yang anu. Itu secara kenyataan untuk musalah mukarramah bisa Pak, insyaallah Pak. Itu jelas ya diangkatnya Al-Quran. Contoh misalkan orang yang kadang sekarang di masyarakat ya, secara real nyata di masyarakat, orang-orang yang punya ilmu tentang Al-Quran terkadang lebih dibutuhkan di masyarakat. Mana? Ngajar ngaji di masjid, jadi imam di masjid. Ada enggak kira-kira orang yang hafal Al-Quran 30 juz, mutqin, bagus, akhlaknya bagus juga ya? Ada yang hafal Al-Quran 30 juz, perokok dan yang lainnya, itu enggak. Intinya orang-orang yang bagus lah, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, hafalannya bagus, di masyarakat ditendang. Ada ya, dimanfaatkan baik dari kalangan kita dalam artian dalam kita ini dan kalangan salafi, diambil dari pondok-pondok salafi. Kalaupun dia bukan dari kalangan salafi dalam kalangan orang-orang awam, itu kan umum, diambil dari pondok-pondok umum. Ya enggak? Seperti itu. Wa man nadhara fil fiqhi nabula qadruhu. Barang siapa yang mengamati ilmu fikih maka akan mulia kedudukannya. Qadar itu sama ya. Nabula itu mulia. Mulia kedudukannya. Wa man nadhara fil lughah raqqa tab'uhu. Barang siapa yang mengamati ilmu lughah maka akan lunak tabiatnya. Allah alam gimana bentuk prakteknya. Antum kalau udah pakar nahwu antum ngamatin itu akan lunak hati antum tabiatnya. Mungkin gini, agak hilang congkaknya dia. Oh ternyata aku belum apa-apanya dibandingkan anu ini, si bawah ini tadi kan. Wa man nadhara fil hisab jazala ra'yuhu. Barang siapa yang mendalami, nadhara fi kan itu mengamati, mentadabur ya. Mentadaburi, mengamati ilmu hisab. Apa ilmu hisab? Ilmu matematika, ilmu hitungan. Jazala ra'yuhu, maka ra'i, pikirannya tadi akan semakin bertambah, makin cerdas katanya. Wa man kataba fil hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang nyatat hadis, kuat hujjahnya. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, lam yanfa'hu ilmuhu, maka tidak akan bermanfaat ilmu dia.
Cukup sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.